yabzuluna 'uluman lakum, memberikan, menyajikan, menghadiahkan ilmu-ilmu untuk ananda semua. Wa yabzuluna hikaman, mengajarkan juga, memberikan juga hikmah-hikmah, adab raqiyah, adab-adab yang tinggi maknanya, akhlaqan karimah wa jamilah, mencontohkan akhlak-akhlak yang mulia dan indah untuk kalian. Fakullu dzalika manabi'ul hikmah, itu semua adalah sumber-sumber kebaikan-kebaikan dan hikmah untuk ananda semua. Fa ta'assu bihim wa takhallaqu bi akhlaqihim, maka teladanilah para guru dan para pendidik di tempat ini dan berakhlaklah dengan akhlak mereka. Tun'amu wa tazfaru bi sa'adatid darain, mudah-mudahan kalian akan dikaruniakan nikmat oleh Allah Ta'ala dan mendapatkan perolehan, yaitu hasil yang membawa bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya datang kemari tanpa ada jadwal, semata adalah untuk melihat perkembangan dari pondok pesantren kita Abul Barakah atau Nafahat. Sejak beberapa waktu terakhir ya, Tuan Guru waktu itu peletakan batu pertama ya. Saya ingat pada waktu itu fi syahri maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahdur ma'akum wa nafrah bi maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa asna al-maulid utiha li wa lakum wad'u al-hajar al-asasi lima bena al-dirasah awisakan itu kelas atau asrama lima bena dirasah. Wa ra'aitul yawm al-mabna ala wasyak al-intiha min al-bina. Saya hari ini menyaksikan sudah 2 atau 3 lantai Tuan Guru. Ada 3 lantai dan ada 2 lantai. Ala wasyakil intiha, sudah hampir selesai mudah-mudahan ya. Fa nas'alullaha ta'ala wa huwa muyassir kulli asir ay yassir bina al-mabani al-mawjudah fi hadzal makan wa yaj'alaha kullaha mabani mubarakah. Mabani mubarakah yata'allam fiha at-tullab wat-talibat bi kulli farhin wa surur. Semoga semua ananda-ananda bisa belajar dengan hati yang lapang dan riang gembira. Ya. Fa farahuna syukrun lillah. Gembiranya orang beriman itu adalah tanda dia bersyukur kepada Allah. Ya. Fa farhul mu'min laisa takabburan wala tajabbura wa innama syukrun lillahi subhanahu wa ta'ala. Kalau kita gembira, gembira kita bukan gembira sombong, bukan gembira senang-senang yang tanpa arti, tapi gembiranya orang beriman itu adalah tanda dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ananda semua, kalau kita dengar penjelasan dari para ulama ya, min amaratil barakah, tanda dari keberkahan sesuatu itu pada diri seorang manusia adalah idza kana syai' yajlibul farah was surur fi qalbi. Kalau sesuatu itu bisa menggembirakan kita, sesuatu itu menyenangkan hati kita. Kalau ananda semua sedang ada di pondok ini, lalu ananda semua merasa gembira, merasa senang, maka itu min amaratil barakah. Mudah-mudahan itu tanda ananda semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pun min amaratil barakah adalah husulun naf'i wal intifa'. Sesuatu itu dikatakan berkah kalau
Kalau sesuatu itu nantafi'u bihi, pertama sesuatu itu bisa kita rasakan manfaatnya untuk diri kita. Jadi kalau ilmu dikatakan berkah, idza kunta anta talibal ilm tantafi' bi ilmi, yaitu ketika Ananda sebagai penuntut ilmu itu bisa merasakan untuk diri Ananda itu manfaat ilmu. Itu tandanya ilmu itu berkah. Famathalan, misalnya darosta wa ta'allamta anna salat ad-duha mustahabah. Ananda belajar bahwa salat duha itu disunnahkan. Lalu Ananda setelah paham, mengerti, memahami bahwa salat duha itu mustahabah, lalu kemudian Ananda amalkan, itu tanda bahwa ilmu itu berkah pada diri Anda. Demikian pun hal-hal yang lain. Jadi al-ilmu yakunu ilman mubarakan idza kunta inta kasahibil ilm tantafi bidzakal ilm. Jadi tanda bahwa ilmu itu berkah adalah manakala kita mampu mendapatkan manfaat dari ilmu itu. Kita amalkan dia. Itu ukuran. Demikian pula min amaratil barakah fil ilm an takuna anta tanfa'un nas bi ilmika. Yaitu kalau kita yang punya ilmu bisa berbagi ilmu itu untuk orang lain. Jadi manfaatnya tidak hanya la takunu manfaatuhu qasiratan alaina faqat wa innama tata'addana ila ghairina. Yaitu manakala ilmu itu kemanfaatannya tidak hanya terbatas untuk kita, tapi dapat kita berikan kemanfaatannya untuk orang lain. Nah, jadi itu lebih berkah lagi, lebih sholah lagi, lebih bagus lagi. Fa insyaallah Ananda semua ya, tulab dan talibat di pondok pesantren di hadal ma'had Abil Barakat wan Nafahat, insyaallah takunu jami'an tahsuluna ala ulumin mubarakah. Mudah-mudahan dapat ilmu yang barakah. Fa indama tadkhulu fi hadzal ma'had fa antum tatabarrakun bi ihdal kuna allati tahalla biha syekhuna murabbi arwahina maulana syekh. Ketika Anda semua Ananda datang ke pondok ini, maka Ananda semua sesungguhnya telah mencoba untuk mengambil berkah dari satu kunyah di antara kunyah-kunyah yang dimiliki oleh Maulana Syekh, guru kita. Ya. Fa antum ta'lamun anna li syekhina kuna katsirah. Bahwa guru kita itu punya beberapa kunyah. Ya. Apa itu kunyah? Masuddiro bi abin au ummin, yaitu yang diawali dengan abun atau ummun. Ya. Misalnya syekhuna tahalla takanna bi abil madaris wal masajid. Kan begitu ya. Syekhuna Maulana Syekh itu satu kunyahnya diantaranya abul madaris wal masajid. Limadza takanna bi abil madaris wal masajid? Lianna syekhuna Maulana Syekh ya, nafsuhu huwa bana masajid wa madaris katsirah. Awalan wa thaniyan lianna syekhuna syajja'a tullabahu wa talibatihi ala bina'il madaris wal masajid. Syajja'al ummah. Pertama, karena beliau sendiri mendirikan banyak sekali madrasah dan masjid-masjid, maka dinamakan Abul Madaris wal Masajid. Yang kedua, karena beliau syajja', beliau mendorong, beliau memotivasi para santri beliau untuk mendirikan madrasah-madrasah dan masjid-masjid di mana-mana. Falidzalika kunniya bi abil madaris wal masajid. Di antara kunyah beliau juga adalah Abu Rawhun wa Raihan. Ya, karena dua putri beliau adalah Hajjah Siti Rawhun dan Hajjah Siti Raihan. Maka beliau dinamakan Abu Rawhun wa Raihan.
ayah daripada Raukun dan Raihan. Demikian pun di antara kunyah beliau adalah Abul Barakat wan Nafahat, yaitu orang yang memiliki keberkahan dan nafahat. Nafahat itu adalah hadiah yang tidak terlihat. Kalau hadiah materi itu ataya, misalnya kita dikasih air, air ini terlihat, maka ini hadiah yang bisa terlihat. Kita diberikan buku oleh guru kita, itu hadiah yang bisa terlihat. Kita diberikan uang oleh orang tua kita, itu termasuk ataya, hadiah yang bisa terlihat. Ada juga hadiah yang tidak bisa terlihat. Apa itu? Nafahat. Nafahat itu bisa berupa doa, karena beliau tidak pernah putus menghadiahkan murid-muridnya doa. Nafahat itu bisa berarti restu, ya. Mubarakah, restu. Misalnya ada muridnya datang, Nini, tiang lunas didoakan dan direstui untuk tiang mendirikan madrasah. Lalu beliau menyampaikan kepada murid beliau itu, aku restui kamu, aku doakan kamu. Maka itu adalah nafahat, ya, itu adalah hadiah yang tidak bisa dihargakan dengan uang, tapi nilainya insya Allah berlipat-lipat dibanding materi dan barang. Nah, madrasah ini sama nafsahu, ya, hadhihi madrasah sammat nafsaha atau tasammat bi ihda kuna Maulana Syekh, yaitu Abul Barakat wan Nafahat, tabarrukan wa tayammunan. Dinamakan pondok ini dengan salah satu kunyah dari Maulana Syekh adalah untuk tabarrukan